Oke, baik teman-teman, untuk nomor 9 di sini akan ada ralat soal sedikit. Ada Budi dan Cici berangkat dari Bandung menuju Jogja di waktu yang sama, yaitu jam 6. Kemudian Budi mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam, sedangkan Cici mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam. Setelah menempuh jarak 160 km, Budi berhenti. Istirahat selama 45 menit, tolong diganti ya. Jika jarak Bandung-Yogyakarta adalah 400 km, maka pukul berapa Cici menyusul Budi? Nah, untuk memudahkan silahkan teman-teman buat tabel jarak dan waktu dari Budi dan Cici. Jadi nanti nggak perlu mikir-mikir lagi, kita mikirnya di sini aja. Waktu, kemudian Budi, dan Cici. Nah, waktunya kita mulai dari 1 jam. 1 jam. Budi tadi mengendarai mobil kecepatan 80 km, sedangkan Cici 60 km. Kemudian kalau setengah jam atau 30 menit, berarti dia hanya 40 km dan di sini 30 km. Berikutnya kalau 1/4 jam atau 15 menit gitu ya. Berarti ini 20 km dan 15 km. Nah, nanti setelah ini baru teman-teman bikin bagan waktunya. Tadi dibilang mereka berdua berangkat dari tempat yang sama, yaitu dari Bandung menuju Yogyakarta. Nah, dari Bandung mereka berangkat sama-sama jam 6.00. Berarti di sini ada Budi, ada Cici. Jam 6.00, Budi berarti baru mau berangkat, Cici juga baru mau berangkat. Nah, kita coba lihat di jam 7.00, berarti Budi nambah sejam, 80 kilo, Cici nambah sejam, 60 kilo. Kemudian jam 8.00, Budi nambah 80, jadi 160. Cici nambah 60, jadi 120. Tapi, tadi setelah menempuh jarak 160 km, Budi berhenti istirahat 45 menit. Berarti sampai 8.45. Budi istirahat, berarti jaraknya tidak bertambah. Tapi Cici bertambah. Ini kan nambahnya 45 menit. Berarti Cici nambahnya 30 dan 15. Jadi 45. Jadi dia 165. Oke, baik teman-teman, ini harus curiga. Yang tadinya Cici di belakang, tahu-tahu dia sudah ada di depannya Budi. Berarti menyusul itu terjadi di jam-jam sebelum jam 8.45 di sini. Nah, tapi kapan tepatnya? Nah, tepatnya kita cari tahu. Berarti kan ini udah kelebihan 5 kilo. Artinya selisih 5 kilometer. Artinya 5 kilometer sebelum ke sini itu disitulah dia mendahului atau menyusul Budi, yaitu pada jarak 160 km. Nah, yang kita perlu cari tahu kan pukul berapa? Pukul berapa? Berarti 5 kilo. 5 kilo versinya Cici. Ya, 5 kilo versinya Cici. Itu butuh waktu berapa menit? Cici itu tadi kecepatannya 60 km per jam. Untuk jarak 5 km berarti waktunya Cici itu berapa? Rumus T itu apa? Jadi kan jarak dibagi kecepatan.
Jadi di sini adalah 5/60 jam. Ini jam loh. Atau kalau kita konversi ke menit, berarti dia kurang lebih 5 menit. Artinya apa? Dia 5 menit sebelum 8.45. Berarti tepatnya di jam 8.40. Jadi teman-teman ternyata Cici menyusul Budi di jam 8.40. Oke. Jawabannya 8.40 ya, tinggal bikin kesimpulan. Jadi, gitu ya. Ditulis lagi, Cici menyusul Budi pada jam 8.40. Paham ya, teman-teman? Oke, berikutnya untuk soal nomor 10, ini sebenarnya mirip ya dengan soal nomor 9, yaitu kalau ada soal-soal kecepatan seperti ini, menyusul atau berpapasan, teman-teman harus bikin pancingannya dulu, yaitu tabel mengenai jarak ya. Jadi di sini waktu, kemudian jarak yang ditempuh Budi, dan jarak yang ditempuh Cici. Kalau waktunya 1 jam nih. Nah, Budi di sini berangkat pukul sekian, kecepatannya 75 km sejamnya. Cici 80 km per jamnya. Berarti kalau misalkan setengah jam, berarti dibagi 2 ya. Jadi 37,5 km. Yang ini 40 km. Jadi teman-teman kalau mau buat versi 1/4 jam, silahkan dilanjutkan. Nah, sekarang saya mau langsung buat saja skema perjalanan mereka, yaitu perjalanan Budi dan Cici. Nah, di sini kan jamnya beda ya. Budi berangkat jam 5.30. Budi berangkat. Jaraknya 0 masihan ya. Kecepatan rata-rata. Budi istirahat selama 30 menit setelah 120 kilo. Oke, berarti kita buat sejam dulu nih. 6.30. Budi baru menempuh jarak 75 kilo. Kemudian kalau kita buat setelah jarak 120, berarti nambahnya berapa kilo ya teman-teman? 45 kilo ya kurang lebih ya. Berarti saya buat setengah jam dulu deh. Berarti jam 7, jam 7.00 berarti ya. 7.00 berarti nambahnya setengah jam ya. Setengah jam berarti nambah 37,5 berarti jadi 0,5 ini 12 masih 112,5 kilo untuk menuju ke 120 kilo. Mana ya teman-teman? Masih nggak? Nggak apa ya melatih kalian berpikir. Jadi kalau misalkan 120, di sini saya buatlah tepatnya ya. Kita bikin coret-coretan di sebelah sini. Kalau saya mau 120 kilo, sedangkan saya baru punya 112,5 kilo, artinya kita masih kurang, ini berarti 9, 7 ya, 7, oke, kita masih kurang 7,5 kilometer. Nah, 7,5 kilo ini setara dengan berapa sih waktunya Budi ya? Kita lagi ngomongin Budi. Berarti waktunya Budi. Waktunya Budi itu berarti jarak 7,5 kilo dibagi kecepatannya Budi, yaitu 75 km per jam. Nah ini loh kalau dibagi 75 itu
adalah 7,5 yang dikali 10. Benar nggak? Ini coret-coret. Berarti ini tinggal 1. 1/10 jam. Atau setara dengan kalau dikali 60 berarti 6 menit. Berarti di jam 7.06. Dia pasti nambahnya 7,5 kilo. Sehingga disinilah si 120 kilometer. Baru dia istirahat 30 menit. Berarti sampai jam 7.36. Dia masih di jarak 120 kilo. Sedangkan kita beralih ke Cici nih. Cici tadi berangkat jam 6. Cici berangkat jam 6.00. Di sini dia 0. Berarti 6.30. Cici nambah 30 menit. Berarti 40 kilo. Jam 7 berarti nambah 30 menit ke Cici. Jadi 80. Nah, biar seragam, berarti di sini saya buat versi 6 menit ya, atau 1/10 jam. Tadi kalau Budi nambahnya 7,5 kilometer. 1/10 jam ya tinggal 1/10 dikali 1 jam kan. Jadi dikalikan 1/10 berarti di sini nambahnya 8 kilo. Berarti kalau ini 6 menit, Cici nambah 8 kilo. Jadi 88. Di sini nambah 30 menit, berarti tambah 40, jadi 128. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini mirip dengan yang nomor 9 banget. Jadi di sini awalnya Budi itu di depan. Budi itu di depan, ya. Tapi pas di sini, Cici yang di depan di 736. Berarti Cici itu menyusul di kisaran sini, gitu kan? Berarti tepat di jarak 120 km. Jam berapa? Kan pertanyaannya gitu. Pukul berapa? Nah, kalau Cici itu tepat dia di 120 km, berarti kan bahasanya 8 kilo sebelum. Jadi ini maksudnya kan 8 km sebelum jam 7.36. Kalau teman-teman cek nih, 8 kilometernya Cici itu setara dengan 1/10 jam atau 6 menit. Berarti dia maksudnya adalah 6 menit sebelum jam 7.36. Nah, jadi bisa dipastikan kalau Cici menyusul di jam 7.30. Oke? Paham teman-teman? Jadi asalnya dari sini. Jadi logika kita dimainkan. Nah, kalau teman-teman mau versi yang lain dari rumus-rumus itu sebenarnya saya sudah pernah catatkan, jadi silakan dicek lagi catatannya. Gitu ya. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung ke saya. Tapi kalau sudah paham, berarti bagus, semoga bisa lulus untuk tes-tes berikutnya. Oke teman-teman, semoga paham.